Selamat malam, Pak Regas. Perkenalkan, saya Jovina Ros dari Undira Greenfield. Pada malam hari ini, saya akan mempresentasikan dengan tujuan untuk tugas besar mata kuliah Manajemen Strategik. Untuk materi presentasi saya pada malam hari ini, yaitu mengenai visi, misi, tujuan perusahaan, penentuan arah, tujuan, corporate governance perusahaan. Untuk yang pertama, pengertian dari merumuskan visi organisasi. Merumuskan visi organisasi adalah langkah penting dalam menentukan arah jangka panjang sebuah organisasi. Visi menggambarkan tujuan utama organisasi di masa depan, memberikan panduan strategis untuk pengambilan keputusan, dan memotivasi semua pihak yang terlibat. Kemudian, ini adalah cara merumuskan visi organisasi. Yang pertama itu ada memahami esensi visi organisasi. Visi organisasi adalah pernyataan aspiratif tentang apa yang ingin dicapai oleh organisasi dalam jangka panjang. Visi tidak hanya tentang pencapaian finansial, tetapi juga tentang dampak organisasi terhadap masyarakat, industri, atau lingkungan. Untuk karakteristik visi yang baik itu dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama jangka panjang, itu menggambarkan masa depan yang ideal dalam 5, 10, atau bahkan 20 tahun ke depan. Kemudian karakteristik yang kedua, ambisius namun realistis, menggambarkan tujuan yang dapat dicapai dengan usaha maksimal namun tetap realistis. Kemudian yang ketiga itu menginspirasi, yaitu memotivasi semua pihak di dalam organisasi untuk bekerja menuju satu arah. Kemudian karakteristik yang terakhir yaitu singkat dan mudah diingat, tidak lebih dari beberapa kalimat yang dapat dipahami dan diingat oleh semua pihak. Kemudian ini adalah langkah-langkah dalam merumuskan visi organisasi. Yang pertama itu mengidentifikasi nilai-nilai inti organisasi. Visi, visi organisasi harus mencerminkan nilai-nilai inti yang menjadi dasar operasi organisasi. Nilai-nilai ini adalah prinsip atau pandangan yang dianut oleh organisasi dalam menjalankan misinya seperti integritas, inovasi, kolaborasi, atau keberlanjutan. Kemudian yang kedua, ada membayangkan masa depan yang diinginkan. Pemimpin organisasi harus mengidentifikasi dan membayangkan seperti apa organisasi tersebut di masa depan jika semua tujuan tercapai. Nah, untuk pada langkah-langkah ini, itu ada beberapa pertanyaan panduan seperti bagaimana kondisi organisasi dalam 10-20 tahun ke depan, apa dampak yang ingin dihasilkan oleh organisasi dalam masyarakat atau industri, bagaimana pelanggan, karyawan, dan mitra melihat organisasi di masa depan, kemudian apakah organisasi menjadi pemimpin dasar, inovator, atau pelopor di bidang tertentu. Contohnya saja, jika organisasi bergerak di bidang kesehatan, visi bisa mencakup menjadi penyedia layanan kesehatan terbaik di kawasan tertentu atau memimpin inovasi di bidang media, di bidang medis. Kemudian langkah yang ketiga itu ada melakukan analisis SWOT, yaitu sebelum menetapkan visi, lakukan analisis SWOT, yaitu yang terdiri dari strength, weakness, opportunities, dan threats, untuk memahami kekuatan dan kelemahan internal organisasi, serta peluang dan ancaman eksternal. Visi harus dibangun berdasarkan kekuatan organisasi dan dirancang untuk menghadapi tantangan serta memanfaatkan peluang di masa depan. Untuk contohnya itu seperti strength, apa yang menjadi keunggulan utama dalam organisasi saat ini. Kemudian untuk weakness-nya, apa yang perlu diperbaiki agar organisasi dapat tumbuh. Kemudian untuk opportunities, peluang eksternal apa yang bisa dimanfaatkan oleh organisasi. Kemudian untuk threats atau ancaman, yaitu tantangan eksternal apa yang mungkin menghambat pencapaian visi. Kemudian langkah yang keempat itu ada melibatkan pemangku kepentingan. Proses perumusan visi harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam organisasi, termasuk manajemen, karyawan, mitra, dan pelanggan. Itu penting agar visi tersebut didukung oleh semua pihak dan mencerminkan kepentingan serta aspirasi kolektif. Kemudian langkah yang kelima, itu menulis pernyataan visi. Setelah memahami nilai inti, aspirasi masa depan, serta kekuatan dan tantangan, langkah selanjutnya adalah menuliskan pernyataan visi. Pernyataan visi harus ringkas, jelas, dan memotivasi.
Untuk beberapa tips menulis pernyataan visi yaitu yang pertama, gunakan kalimat yang positif dan aspiratif, kemudian fokus pada dampak dan pencapaian jangka panjang, bukan hanya operasi sehari-hari. Kemudian tips yang terakhir itu, hindari detail teknis dan spesifik yang mungkin berubah seiring waktu. Pernyataan visi harus tetap relevan dalam jangka waktu yang lama. Contoh pernyataan visi yang efektif itu seperti menjadi pemimpin global dalam solusi energi terbarukan untuk masa depan yang lebih hijau, atau membangun komunitas pembelajaran yang memberdayakan siswa untuk meraih potensi tertinggi mereka. Kemudian yang selanjutnya ada menguji dan mengkomunikasikan visi. Setelah visi ditetapkan, penting untuk mengujinya melalui umpan balik dari berbagai pihak dan kemudian mengkomunikasikannya kepada seluruh anggota organisasi. Visi harus dipahami oleh semua orang di dalam organisasi agar dapat menjadi panduan dalam tindakan sehari-hari. Memastikan konsistensi dengan misi dan tujuan. Visi organisasi harus sejalan dengan misi dan tujuan jangka pendek. Misi organisasi menjelaskan bagaimana visi tersebut akan dicapai, sementara tujuan memberikan langkah-langkah konkret untuk mencapainya. Hubungan antara visi, misi, dan tujuan, yaitu visi adalah gambaran besar tentang masa depan yang ingin dicapai, misi adalah pernyataan tentang bagaimana organisasi akan mencapai visinya, kemudian tujuan adalah sasaran spesifik dan terukur yang membantu organisasi mencapai misinya dan pada akhir visinya. Kemudian merumuskan misi organisasi. Merumuskan misi organisasi merupakan salah satu langkah penting dalam perencanaan strategis, karena misi menggambarkan tujuan utama dan peran organisasi dalam lingkungan yang lebih luas. Langkah-langkah untuk merumuskan misi organisasi, yang pertama itu ada identifikasi tujuan utama organisasi, kemudian yang kedua, identifikasi nilai-nilai inti, yang ketiga, identifikasi audiens yang dilayani, kemudian rumuskan peran dan fungsi organisasi, pertimbangkan lingkungan eksternal, tetapkan fokus jangka panjang, susun pernyataan misi yang jelas dan singkat, uji konsistensi misi dengan visi dan strategi organisasi, melibatkan pemangku kepentingan, dan yang terakhir adalah evaluasi dan revisi secara berkala. Kemudian selanjutnya ada merumuskan tujuan perusahaan. Untuk merumuskan tujuan perusahaan secara efektif, beberapa langkah penting perlu diikuti agar tujuan tersebut dapat memberikan arah yang jelas bagi organisasi dan menginspirasi semua pemangku kepentingan. Nah, berikut adalah langkah-langkah merumuskan tujuan perusahaan. Yang pertama itu ada analisis lingkungan internal dan eksternal. Sebelum merumuskan tujuan, peluang untuk memahami lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Yang pertama itu lingkungan internal mencakup kekuatan dan kelemahan organisasi seperti sumber daya manusia, keuangan, teknologi, dan struktur organisasi. Sedangkan untuk lingkungan eksternal mencakup peluang dan ancaman yang berasal dari luar organisasi seperti kondisi pasar, persaingan, regulasi, dan tren industri. Analisis ini bisa dilakukan melalui kerangka SWOT untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tujuan perusahaan. Kemudian langkah yang kedua itu ada visi dan misi yang jelas. Nah, untuk visi adalah gambaran tentang keadaan masa depan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Visi harus memberikan inspirasi, bersifat jangka panjang, dan jelas mencerminkan nilai-nilai yang diusung perusahaan. Sedangkan untuk misi adalah pernyataan tentang apa yang dilakukan perusahaan saat ini untuk mencapai visinya. Misi harus spesifik dan mencakup siapa pelanggan yang dilayani, produk atau layanan yang ditawarkan, dan bagaimana perusahaan memberikan nilai. Kemudian untuk yang ketiga itu mengidentifikasi nilai-nilai inti. Tujuan perusahaan harus selaras dengan nilai-nilai inti organisasi. Nilai-nilai inti adalah prinsip atau standar yang menjadi dasar bagi perilaku dan keputusan di perusahaan. Nilai ini membantu perusahaan tetap fokus pada hal-hal yang penting dan memberikan pedoman dalam membuat keputusan. Kemudian ada pentingnya tujuan SMART. Ini untuk memastikan bahwa tujuan perusahaan dapat dicapai dan diukur secara efektif, penting untuk menggunakan konsep SMART tersebut. Yang pertama itu ada spesifik, kemudian
measurable atau terukur, achievable, dapat dicapai, relevan, kemudian time bound atau batas waktu. Kemudian yang kelima adalah partisipasi pemangku kepentingan. Tujuan perusahaan sebaiknya dirumuskan melalui keterlibatan semua pemangku kepentingan utama, termasuk pimpinan perusahaan, manajemen, dan tim lainnya. Keterlibatan ini memastikan bahwa tujuan yang ditetapkan mencerminkan kebutuhan dan harapan seluruh pihak, serta memperkuat komitmen terhadap pencapaian tujuan tersebut. Kemudian yang keenam ada tinjauan ulang dan penyesuaian. Nah, itu setelah tujuan dirumuskan, perusahaan harus secara berkala meninjau ulang kinerja dalam mencapai tujuan tersebut. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tujuan tetap relevan dengan perubahan lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Jika perlu, lakukan penyesuaian tujuan berdasarkan hasil evaluasi dan perubahan kondisi pasar. Kemudian untuk yang ketujuh itu ada komunikasikan tujuan dengan jelas. Kemudian yang terakhir adalah pengembangan strategi untuk mencapai tujuan. Kemudian yang terakhir adalah penentuan corporate governance. Untuk penentuan corporate governance di sebuah organisasi melibatkan serangkaian mekanisme, aturan, praktik, dan proses yang menentukan bagaimana perusahaan dikelola dan diarahkan. Corporate governance tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga memastikan bahwa perusahaan beroperasi secara etis, bertanggung jawab, dan transparan. Berikut adalah beberapa langkah-langkah dalam penentuan corporate governance di organisasi. Yang pertama itu adalah pemberian struktur dewan direksi dan manajemen. Nah, itu ada dibagi menjadi beberapa struktur. Yang pertama itu dengan dewan direksi, kemudian manajemen eksekutif, dan komite dewan. Kemudian yang kedua ada prinsip-prinsip corporate governance, yaitu dibagi menjadi beberapa prinsip, yaitu pertama ada akuntabilitas. Manajemen harus bertanggung jawab atas tindakan mereka kepada dewan direksi dan pemegang saham. Kemudian ada transparansi. Semua keputusan manajemen harus dilakukan secara terbuka dan jelas, terutama yang berkaitan dengan keuangan dan operasi perusahaan. Kemudian yang ketiga ada keadilan. Perusahaan harus memperlakukan semua pemangku kepentingan secara adil, termasuk pemegang saham, minoritas, karyawan, dan pelanggan. Kemudian prinsip yang terakhir adalah kepatuhan, di mana organisasi harus mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku serta praktik bisnis yang etis. Kemudian yang ketiga ada penetapan kebijakan dan prosedur, itu di mana itu kebijakan prosedur ini tuh melibatkan beberapa hal seperti kebijakan manajemen risiko, kebijakan etika dan perilaku, prosedur pelaporan. Kemudian yang keempat ada peran pemangku kepentingan, di mana peran pemangku kepentingan itu melibatkan beberapa pihak seperti pemegang saham, karyawan, pelanggan, dan pemasok. Kemudian selanjutnya ada pengawasan dan audit. Pengawasan dan audit ini tuh terdiri terhadap kebijakan corporate governance seperti audit internal, audit eksternal, dan pemantauan kinerja. Kemudian yang keenam ada evaluasi dan peningkatan berkelanjutan. Itu ada evaluasi secara berkala, kemudian ada pelatihan dan pengembangan. Kemudian yang ketujuh ada transparansi dalam pelaporan keuangan. Kemudian selanjutnya ada kepatuhan terhadap regulasi. Kemudian yang terakhir adalah etika dan tanggung jawab sosial. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan mohon maaf jika ada materi yang kurang atau salah dalam saat saya menyampaikan.